warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten sak tadi. Nggih dikecil. Bapak Profesor yang kami hormati, saya akan menanyakan yang berhubungan dengan pribadi saya. Yang namanya zakat kan bisa pada akhir Ramadan, Pak ya. Suatu saat yang namanya swasta kayak saya, akhir Ramadan durung bayaran, Pak. Jadi malah masih punya utang. Lah kewajibannya itu gimana? Ini real, Pak. Iya, iya. Enggak buat-buat. Iya, iya, bagus. Bagus ya. Yang kedua, Ternyata rumudun ternyata. yang kedua, bagaimana kalau kita memberi tidak pada bulan itu, tapi kita hitung zakat karena kita berikan pada fakir miskin, tapi malah yatim. Yatim masih fakir, ya kan? Itu lebih utama atau ada yang lebih baik? Karena ibu-ibu itu kadang kan antara zakat dikasihkan yatim piatu yang tidak masuk dalam nasab, tapi dia miskin. Itu jadi apakah itu juga bisa masuk dalam kategori 9 nasab tadi? Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik ya. Saya dua ya Pak. Oh iya. Nanti dijawab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu ya. Kalau saya itu adalah pimpinan cabang Muhammadiyah di Ungaran Timur dan Barat. Di Muhammadiyah ini ada namanya Lazismu, Lazis Muhammadiyah. Dan ini adalah saya punya petugas namanya Muhammad Raditya. Dia adalah personel Lazismu. Jadi kalau Bapak dan Ibu bingung ini masuk nasab apa enggak ya, asnaf delapan bingung, serahkan di Lazis Muhammadiyah saja. Karena Lazis Muhammadiyah ini bersertifikat dan legal serta sudah diakui keberadaannya dan hukumnya bagaimana dalam rangka dia menyalurkan dari zakat-zakat atau dari jamaah yang dikumpulkan di Lazis. Dan ini hanya akan aja informasi ya. Dan tambah lagi informasi bahwa kalau di Islam itu tuh zakat hanya 2,5% itu yang sangat kecil bila dibanding dengan di Kristen 10%. Jadi nyang-nyangan tuh. Loh kalau di Islam aja kita sok dinyei sama Nasaroh itu. Di Islam tuh kecil enak men. Dia 10% kenapa? Karena sebagian itu untuk menghidupi pendeta-pendetanya. Lainnya itu untuk kemaslahatan ya, saya tahu ya. Tapi ini saya ada satu kiat membayar pajak, pajak zakat. Jadi misalnya ibu bapak punya 1 juta, kan ini kewajibannya adalah 2,5%, 25.000 kan? Ya, setornya 25.000. Lah itu kalau jenengan itu setor pas 25.000 itu ya, rezekikan jenengan itu ya nanti pas juta terus. Tapi coba kewajibannya 25.000, aku tak bayar 50.000, besok dikembalikan Allah. Ini pasti hukumnya ya. Jadi begitu zakatnya dilui, zakat mahal dilui, besok itu ada rezeki lagi yang mengumuri, menambah dari 1 juta itu. Ini sudah dipraktekkan dan memang sudah disebutkan di Al-Quran ya Pak ya. Ya. Inilah kiat-kiat bagaimana kita bisa melakukan suatu pembayaran zakat yang ikhlas, yang berkah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya tadi tidak pertanyaan ya Pak ya, tapi hanya informasi-informasi saja. Monggo Bapak sekarang menjawab pertanyaan Pak Ojo. Ya. Jadi ini terus terangan Pak Kasih selaku pengusaha ya. Selama belum paham dalilnya tidak berusaha. Ya, nggak berusaha. Tapi malam ini kita pahamkan, ya, kita pahamkan semuanya agar aturan itu ditegakkan, dalil Allah ditegakkan, Quran dan hadis, sehingga tidak salah kaprah, ya, tidak salah kaprah. Ketika seorang pengusaha ini di akhir Ramadan itu yang penting adalah zakat fitrah, ya.
Yang utama yang wajib adalah zakat fitrah. Zakat mal tidak harus di bulan Ramadan. Ya, tidak harus di Ramadan. Dia kan bersihnya berapa? Kita kalikan 2,5%. Kita bayarkan. Ya, itu. Jadi kalau dia yatim miskin, nah yatimnya itu harus dipelihara. Caranya gimana? Dek kamu sekolah belum? Sekolah, tak biayai, kan? Dek kamu bisa ngasih masuk pesantren ya, tak biayai. Itu yang memelihara, ya, memelihara. Tapi jangan sekarang sedekah tadi dipelihara, nanti anak yatim nanti dipelihara, ya. Itu ya. Jadi mungkin nanti bisa tiap bulan Pak, itu makanya. Ya, saya kasih semua dari Pak kasih tadi ya. Nah itu karat. Gitu ya. Terus yang Bu Monggo. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan masalah zakat dan zakat mal. Apakah zakat dan zakat mal itu sama atau mempunyai definisi yang sendiri-sendiri? Setahu saya yang zakat mal itu harta yang tidak terpakai selama tersimpan dalam 1 tahun dan telah mencapai nisab. Apakah ini benar apa enggak, Pak? Iya. Jadi zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu khusus untuk bulan Ramadan, ya. Zakat mal itu zakat harta yang hidup, harta yang diperjualbelikan, ya. Kalau harta itu tetap, rumah tetap, itu tidak lagi bayar zakat, ya. Mobil 5 tapi sudah dizakati pertama kali, ya sudah tidak tahu, tidak ada yang lagi, sudah. Kecuali 5 mobil tadi diperdagangkan, berarti hidup harta itu, maka tiap tahun wajib bayar. Ya, iya tak mas gitu ya. Jadi nisabnya setahun, tapi Allah mudahkan tiap bulan boleh dibayarkan. Gitu Bu? Ah, kita pada. Lagi? Lagi? Cukup? Kita juga Pak menambahkan boleh. Oh Pak, Asep. Oke. Oh udah. Sampun nih. Oke. Disambung. Iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menginformasikan bahwa kita sudah punya HP yang canggih. Sekarang download langsung kalkulator zakat, itu langsung kita hitung sertifikat kita senilai berapa, rumah, termasuk zakat penghasilan itu sudah bisa semua. Zakat mal, zakat penghasilan, nah nanti dialokasikan ke siapa itu nanti dibantu konsultasi lagi. Nah di sini kebetulan ada Mas Radit ini yang bisa membantu konsultasi. Ini harta saya, kalau privasi ya langsung kita kasih jumlahnya saja. Di aplikasi banyak kok. Itu saja. Ya. Nah tadi sedikit menambahkan yang ditanya Pak Irfan tadi itu, ya agak jelas. Zakat itu karena yang wajar 2,5%, ya. Tapi ada zakat yang harus bayar 10% sampai 20%. Siapa mereka? Seorang pengusaha yang hidupnya di alam, ya, bergantung pada alam semuanya, maka dia wajib bayar 10 sampai 20%. Misalnya apa? Punya tambang. Semua tambang itu dari Allah semuanya, kan? Kemudian airnya juga dari Allah, butuh angin juga dari Allah semuanya. Itu wajib 10%. Oh gitu. 10%. Benar aku. Wah. Nah itu najis nanti dicatat itu, ya. Ada kan? 10%. Menarik. Ya. Sekarang yang menerima hasil dari tambang itu gratifikasi dia real ini ya bicara. Iya. Ya, itu udah di luar zakat itu. Zakat. Itu soalnya hanya numpang Pak. Itu nggak usah berzakat, kembalikan semua Pak. Iya. Itu hanya numpang ya. Ini Apa fufu ya? ini enaknya gergeran seperti ini ya. Ya nanti dijelaskan aja rasisme. Demikian karena sudah azan, mari kita akhiri dengan doa. Oh Pak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jamaah sholat maghrib dan buka bersama puasa sunnah. Barusan kita dengarkan tausiah dari Bapak kita Ustadz Muhammad Asidik
yang mengenai tausiah kita pesankan dengan hati dan kita niat untuk sampaikan dan untuk sempurna majelis ini, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.